Halo teman-teman, perkenalkan saya Theodrik Reni Preswarisa dengan NRP belakang 134 akan menjelaskan single efek evaporator. Yang pertama kita akan lakukan adalah eh, menambahkan komponen listnya. Yang pertama adalah H2O. H2O setelah itu adalah NaOH. Oke, kita sudah menambahkan dari komponennya. Setelah itu kita masukkan dari fluid package-nya. Fluid package ya kita menggunakan saus CRSK. Nah, dari hal ini kita akan lanjutkan ke simulationnya. Pertama kita harus di cooler dulu. Kita mau menginputkan steam masuk. Kita sebut aja steam M. Ini kita sebutkan dengan steam O atau steam out. Nah, setelah itu kita masukkan dari energinya. Oke, dari energi sudah kita masukkan. Kita masukkan di vapor pertama. Jadi dari steam masuk adalah vapor adalah satu, sedangkan dari steam out adalah nol karena steamnya berubah menjadi liquid. Nah, setelah itu pressure-nya menjadi 450, ini juga 450. Ini mass flow-nya kita masukkan sembarang saja, terus 2000 misalnya. Nah, kita masukkan dari H2O-nya sendiri. Kita masukkan sendiri, mass fraction-nya adalah satu, normalize, oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa temperatur masuk dan keluar adalah 148. Oke, nah setelah itu kita buka dari separator untuk memulai evaporatornya. Di mana kita masukkan dari Q dari energi dari steamnya tersebut. Nah, kita masukkan sebagai feed. Ini feed, kita masukkan V1. Setelah itu juga kita masukkan L1. Nah, setelah itu kita inputkan feednya. Di sini kita punya temperatur adalah 60, pressure adalah 1 atm, mass flow adalah dari hasil data yang kita masukkan adalah 4536. Nah, setelah itu kita masukkan compositionnya. Compositionnya kita ini adalah 0,3. Tapi karena ini masih mole fraction, kita ubah dulu ke mass fraction 0,3. Ini adalah 0,7. Kita oke kan? Oke, sudah masuk. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa compositionnya masih di 0,57 karena dan kita pengennya di 0,5. Cara kita menurunkan ke 0,5 adalah kita menggunakan fungsi adjust. Dari fungsi adjust, kita masukkan ini fungsi adjust. Kita select variabelnya adalah steam masuk dengan ininya adalah mass flow. Nah, target variabelnya adalah kita L1 dengan ini adalah mass frac. Kita ke mass, kita coba cari master com mass frac dari NaOH. Ini kita masukkan 0,5. Kita start. Oke, kita bisa ketemu bahwa steam masuknya adalah 2529. Dengan L1 sudah mendekati 0,5 di 4998. Oke, setelah itu kita mau mencari steam ekonominya. Bagaimana mencari steam ekonomi? Dari steam ekonomi kita cari di spreadsheet. Spreadsheet kita masukkan spreadsheetnya kita import dari V1 mass flow. Kita ke steam M dulu mass flow. Kita bisa lihat di sini adalah mass flow. Kita masukkan juga V1-nya mass flow.
Oke. Sudah kita rubah ke selnya, kita rubah ke B1, kita rubah ke B2. Kita ke spreadsheet. Ini adalah steam, ini adalah VAP atau vapor. Jadi steam ekonominya adalah B2 dibagi B1, di mana kita dapatkan 0,7178. Untuk double effect forward evaporator itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan tentang double forward evaporator. Jadi yang pertama itu kita bisa memasukkan komponen listnya terlebih dahulu. Nah, komponen list yang kita pakai itu ada H2O, H2O, terus NaOH, NaOH, nah H2O dan NaOH. Setelah itu kita bisa memasukkan, setelah hijau ini kita bisa memasukkan fluid package. Itu kita menggunakan em, kita menggunakan source SRK. Source SRK sudah hijau, lalu kita bisa melakukan simulation. Di simulation ini kita memakai model paletnya itu ada dua, yaitu ada cooler dan separator. Yang pertama kita bisa mendrag coolernya. Setelah kita drag coolernya ini, kita bisa mendrag separatornya ini. Kita bisa menulis terlebih dahulu inlet, energi, outlet, dan eh, semuanya ini kita tulis. Inletnya itu kita tulis adalah steamnya. Steam. Setelah itu energinya kita tulis Q1. Setelah itu outletnya kita tulis dengan kondensat. Kondensat satu. Nah, kondensat satu ini sudah. Nah, unknown delta P. Nah, kita masukkan di parameter ini 0 delta P-nya. Nah, setelah itu kita ke worksheet. Nah, diketahui di steam ini karena fully vapor, maka di sini kita tulis 1. Dan kondensat 1 akan menghasilkan liquid, jadi vapor di sini 0. Nah, temperatur tidak diketahui, pressure diketahui 450. Mass flow-nya ini kita tulis dulu, asumsi dulu, saya menulis 2000. Nah, ini kenapa masih unknown duty? Karena kita belum ngeset composition-nya ini. Nah, di composition-nya ini kita ngeset 1 untuk H2O karena steam yang masuk pasti H2O. Eh, nah, di sini masih mole fraction. Nah, kita mau mass fraction. Nah, mass fraction kita tulis kembali ini 1, yang OH-nya 0. Nah, kita oke. Nah, kita lihat nih, sudah hijau. Oke. Lalu kita bisa melanjutkan ke separator ini. Ini kita rapikan dulu, ini di atas, agar, nah, kita bisa atur ini. Eh, Pertama ini di inlet. Inletnya itu berarti fitnya. Fitnya ini kita tulis aja fitnya. Lalu energinya ini dari coolernya, berarti energinya itu Q1. Vapor outletnya ini dari vapor outletnya berarti kita tulis V1 saja. Liquidnya itu kita tulis L2 aja, L1 saja. Not solve, karena kita belum menginput komponen-komponennya. Nah, kita bisa ke worksheet ini. Di worksheet ini, fit berarti adalah fully liquid dengan adalah campuran NaOH dan H2O. Vapornya ini berarti 0 karena fully liquid. Terus temperaturnya diketahui 60, pressure-nya diketahui itu 1 atm, ini masih kPa, maka kita rubah ke atm. Setelah itu, mass flow diketahui itu ada 4536. 4536. Nah, ini kenapa masih bisa belum berubah? Karena propertiesnya belum, karena compositionnya belum kita tulis. Di fit-nya ini, bahwa propertiesnya itu, compositionnya itu H2O itu sebesar 0, NaOH 0,3 dan H2O itu 0,7. Berarti di sini 0,7. Karena di sini masih mole fraction, maka kita harus mengubah ke mass fraction. Jadi kita ubah ke mass fraction dulu. Di sini H2O-nya 0,7, NaOH-nya 0,3.
Nah, kita bisa pencet oke. Nah, di sini sudah oke, semua sudah oke. Nah, kita bisa lanjut ke cooler kedua. Cooler keduanya kita drag di sini. Nah, karena cooler kedua ini menerima steam. Steam 2-nya ini. Steam 2-nya itu berasal dari separator yang pertama. Separator yang pertama itu V1-nya ini. Jadi kita akan menyambungkan V1 ini dengan cooler yang kedua ini. Inletnya berarti V1, energinya itu Q2 untuk separator yang kedua, outletnya itu L2 atau eh, kondensat 2. Kondensat 2. Nah, kita lihat sudah kuning dan unknown delta P. Unknown delta P berarti kita harus tulis di design parameters deltanya 0. 0 masih unknown duty karena ini kita lihat bahwasannya di sini di worksheet ini ada yang belum. Nah, di kondensatnya ini harusnya 0 karena vapornya itu tidak mengandung vapor sama sekali. Yang kita bisa lihat di sini sudah oke. Nah, setelah itu kita lanjut nih ke separator yang kedua. Kita tambahkan separator yang kedua. Nah, sama dengan yang sebelumnya, kita bisa memasukkan ini semua. Inlet, ini karena kita ini fit, ini masuk liquidnya itu adalah L1. Jadi dari separator yang pertama, dia masukkan produk dari separator pertama, dan produk separator yang pertama akan menjadi fit dari separator kedua. Nah, kita bisa tulis di sini inletsnya itu eh, L1, vapor outletnya itu V2, dan liquid outletnya itu produknya. Nah, energinya itu dari Q2-nya. Nah, ini sudah hijau karena sudah komponennya sudah terpenuhi semua ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui semua komponennya. Nah, ini sudah berwarna tua semua, jadi kita bisa mengetahui nih eh, komponen-komponen yang tidak diketahui. Nah, di soal kita ingin NaOH NaOH menghasilkan 50%. Jadi kita harus mengadjust steam ini agar bisa menghasilkan produk 50%. Hanya itu di model palette kita cari adjust. Nih kita ke all dulu. Kita cari adjust. Nah, kita adjust di sini, kita drag di sini. Nah, di sini itu kita adjust variable. Nah, apa yang sih yang mau di-adjust? Yang di-adjust itu adalah steam masuknya. Steam masuknya berarti steam mass flow. Mass flow-nya select. Lalu kita cari targetnya tuh di mana? Targetnya adalah di produknya. Produknya itu kita cari comp, master comp, mass rack, select. Nah, ini masih, mohon maaf, ini harusnya mass flow, select. Nah, ini di mass flow, lalu spesifiknya jadi 0,5. Mohon maaf, harusnya ini select var-nya ini adalah master comp mass rack NaOH karena kita pengen NaOH. Nah, ini kita tulis targetnya itu 0,5. Nah, ini masih not solve karena kita belum start. Nah, ini sudah oke, berarti kita sudah bisa mengetahui nih setelah menghasilkan 50%, kita bisa tahu komponen-komponen listnya dari sini. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat, dan kita bisa ubah-ubah. Jika kita ingin pressure berapa, kita bisa mengubah dari sini. Karena banyak variabel yang ingin diketahui, itu bisa kita lihat di sini masing-masing. Nah, setelah itu di sini juga kita mencari STEAM ekonomi. Nah, STEAM ekonomi ini gimana caranya? Yaitu kita bisa pakai spreadsheet. STEAM ekonomi itu berarti kita mencari dari V1 plus V2 per STEAM, STEAM ekonominya. Nah, dengan mencari spreadsheet. Spreadsheet. Nah, spreadsheetnya kita masukkan ke sini. Nah, di spreadsheet ini kita mau memasukkan V1, V2, dan STEAM.
Jadi add import berarti V1-nya. V1-nya mass flow-nya. Mass flow. Mass flow-nya. Dan kita ubah ke B1 karena di A1-nya itu kita tulis seperti di Excel, A1-nya kita tulis keterangannya. Jadi kita tulis kita dari B1 karena agar kita bisa menulis keterangannya di sebelumnya. Jadi di sini B1, terus add import lagi ini V2. V2 ini kita mass flow lagi ya. Mass flow dan satu lagi itu masukkan ini kita rubah ke B2 ya. B2. Lalu add import lagi itu mass ada steam. Steamnya steamnya itu berarti mass flow lagi. Mass flow. Nah, kita drag ke sini dan nah kita ubah ke B3. Oke, ini sudah berarti kita bisa ke spreadsheet. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kenapa saya menaruh ini di B? Karena agar di A ini kita bisa menaruh keterangan. Nah, ini V1, ini V2, dan ini stem. Rumus daripada stem ekonomi adalah V1 ditambah V2 dibagi stem karena dia double double forward. Jadi untuk double backward, untuk triple backward mungkin akan V1 ditambah V2 ditambah V3 per stem. Jadi kita tambahkan ini V1 terletak di B1 berarti tanda kurung B1 B1 ditambah B2 dibagi dengan B3. Sama seperti di Excel, jadi kita bisa menemukan sistem ekonominya sekian. Jadi sekian dari saya untuk tentang double forward. Nah, terima kasih. Untuk sekarang saya akan melanjutkan untuk sistem yang triple forward evaporator. Di mana yang pertama kita masukkan komponen di sini terlebih dahulu. Karena dalam kasus ini kita akan memasukkan NaOH dan juga H2O. Setelah itu kita masuk ke bagian fluid package. Untuk bagian fluid package kita gunakan yang SOR SFK. Oke, jika sudah oke, kita masuk ke bagian simulation. Di bagian simulation ini kita akan selesaikan satu persatu, di mana kita masukkan bulan terlebih dahulu. Lalu kita juga masukkan separator. Oke. Setelah itu kita selesaikan satu persatu. Di sini kita mulai dari inlet, kita gunakan steam. Lalu energinya di sini kita tulis Q1. Untuk outletnya kita bisa tulis kondensat 1. Di parameternya kita bisa berikan dia delta P-nya sama dengan 0. Lalu kita ke bagian worksheet, mana untuk steam di sini itu vektornya 1, lalu kondensatnya 0. Lalu untuk pressure di sini masuknya 450 kPa. Dan untuk mass flow-nya di sini kita bisa asumsikan terlebih dahulu karena nanti akan kita adjust, bisa kita gunakan 2000 kg per hour terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian composition. Untuk di composition kita di sini menggunakan karena semuanya adalah H2O, maka kita gunakan H2O. Ini kita gunakan mass fraction-nya H2O-nya 1. Oke.
Oh, belum berubah. Oke, ini sudah hijau berarti udah aman. Setelah itu kita bisa rapikan dulu dikit. Ini kondensatnya ke sini biar lebih rapi. Ini satunya bisa ke sini. Oke, setelah itu kita ke bagian efek yang pertama atau evaporator pertama. Di sini untuk inletnya kita masukkan feed. Lalu untuk energinya kita gunakan yang bagian V1. Untuk vapornya kita tulis di sini V1 saja. Dan untuk liquid outletnya kita tulis N1. Oke, setelah udah aman, kita masuk ke bagian yang worksheet. Di worksheet ini kita masukkan temperaturnya itu kan masuk sebesar 60 derajat Celcius. Lalu pressure-nya itu 1 atmosfer. Lalu untuk mass flow-nya di sini diketahui kalau dia masuk 4536 kg per hour. Oke, setelah itu kita ke bagian composition. Di bagian composition ini kita masukkan 0,3. Tapi kita ubah basisnya menjadi mass fraction. Ini 0,3, airnya adalah 0,7. Oke, sudah hijau berarti sudah aman. Nah, karena ini udah aman, kita bisa tambahkan kembali. Mari kita rapiin dulu. Oke, ini agak geser. Nah, oke, kita bisa tambahkan separator lagi di sini. Oke, lalu kita bisa tambahkan cooler lagi. Oke, jadi kita tambahkan coolernya lagi, cooler yang kedua. Oh, agak jauh ya. Nah, untuk eh, cooler yang kedua, di sini inletnya kita gunakan V1 atau overhead product dari efek pertama. Untuk energi kita bisa tulis Q2 saja. Lalu outletnya bisa ditulis kondensat 2. Di mana parameternya di sini kita delta P-nya pakai 0 lagi. Terus kita ke bagian worksheet. Di sini biasanya harus keubah, tapi kondensatnya kita ubah jadi dot. Ya, hijau berarti juga udah aman. Kita agak berantakan, kita rapiin dulu. Oops. Oke. Oke. Ini agak jauh ya. Oke, dan kita atur lagi untuk efek yang kedua. Di mana untuk efek yang kedua ini inletnya itu adalah batang produk. Kalau kita tadi tulis L1, lalu energinya kita gunakan yang Q2. Vapor outletnya kita tulis V2 dan liquid outletnya kita tulis L2. Mana kita eh, masukkan kembali. Sini udah aman ya. Udah hijau langsung karena kita udah memasukkan semuanya. Bisa di close. Oke, ini udah aman. Kita rapikan lagi.
Karena ini udah aman, kita bisa tambah lagi untuk cooler dan separator untuk efek yang ketiga. Kita tambahkan cooler lagi di sini. Dan kita tambahkan separator. Ini. Oke. Kita atur lagi untuk cooler yang ketiga. Di sini inletnya lagi-lagi kita pakai yang V2. Energinya kita tulis Q3. Outletnya kita tulis produk. Sorry, kondensat 3. Nah, itu di bagian parameter kita ubah delta P-nya jadi 0. Di worksheet-nya kita ubah kondensatnya paper 0. Dan udah hijau. Kita bisa close, kita bisa rapiin lagi. Oke, lalu untuk efek yang ketiga atau efek yang ketiga, di sini inletnya kita pakai L2, lalu energinya kita gunakan Q3 yang dari bulan ketiga, lalu vapor outputnya kita masukkan V3 dan liquidnya adalah produk yang ingin kita cari. Oke, setelah itu kita ke bagian, oke, udah selesai, ini udah hijau, berarti udah aman. Ini rangkaiannya berarti sudah selesai. Lalu kita akan mengadjust atau kalau di Excel itu biasanya seperti apa namanya apa? Goalseek. Oke, sama kita eh, tambah tampilkan dulu ya untuk tabel-tabel data yang diperlukan. Bisa diklik kanan. Habis itu kita ke bagian composition. Tapi di sini karena komponen abstraction yang belum ada, kita masuk ke bagian workbook. Di bagian workbook ini kita tambahkan composition, lalu di setup, kita add, cari yang master component mass selection. Master component mass selection. Yang ini, yang all. Oke. Oke, langsung kita close aja, langsung ke flowsheet. Oke, ini adalah tabel data yang kita perlukan. Nah, tapi kalau di sini di bagian produk itu masih NaOH-nya itu sebesar 0,97 dan akan kita ubah sekarang. Nah, cara mengubahnya adalah kita akan menggunakan uh, adjust, di mana adjust bisa kita cari apa sih? Ya, adjust kita bisa cari di bagian mana tadi? Ini kita klik adjust. Tarik, kita kembangkan di bagian ini. Nah, untuk adjustnya ini, kita akan yang variabel yang di adjust itu adalah steam, steam yang masuk tadi, itu mass flow-nya, mass flow yang akan kita ubah. Oke, lalu setelah itu target variabelnya adalah produk. Produknya yang ini, dia kita cari yang master component mass fraction untuk yang NaOH. Kalau udah, di sini kita tulis target value kita adalah 0,5 seperti yang diinginkan. Kita bisa start. Oke, di sini udah hijau. Kita bisa dilihat di tabel ini, kalau misalkan dia mass fraction untuk produk di bagian NaOH itu udah 0,5. Mendekati ya, mendekati 0,5.
Berikutnya kita akan mencari berapa sih steam ekonomi dari sistem berikut. Jadi bisa kita search aja spreadsheet. Kita bisa tambahkan di bagian ini. Oke, di bagian spreadsheet ini kita akan import terlebih dahulu. Yang akan kita import satu steamnya. Kita akan import mesh flow dari steamnya. Setelah itu kita masukkan mesh flow dari V1, V2, dan V3. Oke. Setelah itu kita ubah ini menjadi B1, ini menjadi B2, ini B2, dan ini menjadi B4. Oke, lalu kita ke bagian spreadsheet ini. Kita tulis ini, tadi ini steamnya, ini V1, V2, V3. Benar ya? Harus ya benar sih. Oke, habis itu di sini kita tulis SE atau steam economy. Tuh, ini sama aja kayak pakai Excel biasa, itu sama dengan V1 berarti B2 tambah B3 tambah B4 dibagi dengan B1 plus steam economy. Oke, jadi didapatkan steam economy dari triple effect forward evaporator adalah sebanyak 1,48. Dan dapat diketahui juga kalau misalkan semakin banyak evaporator atau stage yang digunakan atau efek yang digunakan, maka steam ekonomi akan semakin meningkat. Karena uap atau steam yang digunakan untuk menguapkan air berkali-kali. Sehingga steam ekonomi menjadi lebih meningkat. Oke, sekian penjelasan untuk triple effect forward evaporator. Terima kasih.